Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dil amin. Ya qawiyyu ya matin aifi syarad zalimin la haula wala quwata illa billahil alil azim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina sayyidul mustafa rasulillahi Muhammad. Diam-diam aja. Kalau disebut baginda Rasul, jawab dengan kalimat Allahumma salli wa sallim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina sayyidul mustafa rasulillahi Muhammad. Rasulillahi Muhammad. Al-Fatih lima ugliku al-khatimi lima syabang. Nasyirul haqqa bil haqq wal hadi la syiratikal mustaqim. Wa ala alihi haqqa qadrihi miqdarihil azim. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa asdaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa qala Allah ta'ala inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin. Surat apa? Ya, berarti ibu sering baca surat Yasin. Alhamdulillah. Wa qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala Rasulullah al-mautu jisru yusallu al-habibu illal habib. Syara'allahul aliyul azim. Wa balagha rasuluna bil habibul karim wa nahnu dhalika minasyahidina wa syakirina walhamdulillahi rabbil. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus sahibul musibah keluarga besar daripada Bapak Deni Ardi Agusman beserta keluarga, dan juga yang saya sangat hormati orang tua kita yakni Bapak Haji Ali Situmeang matana Allah bikul haya. Kita doakan orang tua kita mudah-mudahan selalu sehat walafiat, amin. Dipanjangkan umurnya, dimudahkan segala urusan dunia akhiratnya dan istiqomah di dalam ibadah, amin amin ya rabbal. Juga para bapak-bapak, wabil khusus juga Bapak Supri matana Allah bikul haya, kita doakan beliau juga semoga sehat walafiat, dipanjangkan umurnya, dimudahkan segala urusan dunia akhiratnya. Karena wasilah beliau saya bisa hadir ke tempat ini, amin ya rabbal. Juga para ibu-ibu yang cantik-cantik jelita, mudah-mudahan juga semua diberikan kesehatan walafiat, dipanjangkan umur kita, istiqomah di dalam ibadah, semoga kita masuk jannahnya Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah tak terasa kita sudah memasuki 100 hari wafatnya adik kita yang bernama Faris Aljansa Putra yang telah dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Kematian adalah suatu nasihat buat kita semua. Karena ad-dinun nasihat, agama itu adalah nasihat. Dan nasihat terbagi dua. Ada nasihat yang secara bicara dan ada nasihat yang secara terdiam. Apa itu Ustaz nasihat yang secara bicara? Yakni adalah Al-Quranul Karim. Baca nggak Quran? Baca Al-Quran nggak? Baca dong, jangan malas. Jangan Al-Quran cuma buat pajangan. Zaman sekarang orang sering lihat TikTok, lihat Facebook, Instagram, terus apa lagi tuh yang lain-lain.
Tapi Al-Quran nggak pernah dilihat. Al-Quran nggak pernah dibaca. Lebih sering baca WhatsApp daripada baca Al-Quran. Lebih sering lihat TikTok daripada lihat Al-Quran. Ngaku. Jangan. Al-Quran baca. Minimal kita kalau nggak sempat ya selembar aja dah. Satu ain. Ya, satu hari satu ain sampai beratnya. Nggak berat. Ya, satu ain satu hari. Jangan kalah sama anak saya umur 2 tahun sehari 3 jus. Jus apel, jus mangga, jus merah. Jus itu mah ya Bu ya, bukan jus. Baca Quran ya Bu ya. Pak, Quran dibaca. Jangan buat pajangan. Sampai buluk tuh Quran disarang gonggoin. Ya, jangan sampai baca. Ya, kalau kita nggak sempat satu jus, satu ain aja dah. Kalau nggak satu ain, selembaran baca. Jangan sampai enggak. Karena banyak zaman sekarang dirusak akidah umat Islam dengan media sosial. Zaman-zaman sekarang anak-anak muda lebih banyak lihat TikTok daripada lihat Quran. Lebih banyak baca WhatsApp grup daripada baca Al-Quran. Auzubillah min zalik. Zaman sekarang Quran banyak di mana-mana. Dicetak terbaru, model terbaru. Ya, modelnya cakep, keren, modern, tapi jarang pada orang baca. Ini udah tanda-tanda akhir. Masjid juga begitu, di mana-mana dibangun. Sampai ada yang terbaru tuh di Jawa Barat, Masjid Al-Jabar. Udah pernah ke sana Bu? Ajak Pak Haji ntar ke sana. Masjid Al-Jabar dibangun luasnya minta ampun, bagus. Tapi jamaah subuhnya paling 2 baris. Ya. Zaman sekarang masjid di mana-mana dibangun bagus-bagus, jamaahnya kosong. Ya. Lebih baik sholatnya di rumah aja satah daripada ke masjid. Orang nggak beres gitu. Ya. Ntar lo kalau mati jangan sholatnya di masjid, sholatnya di rumah. Jangan. Laki-laki wajib sholat di masjid jamaah. Jangan sholat sendirian di rumah. Kalau laki-laki sholat di rumah, besok ganti pakai jilbab. Jangan lagi pakai peci. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kematian adalah nasihat buat kita semua. Kalau bicara kematian, ada 2 hal pertanyaan yang di dalam lontarkan kepada diri manusia. Al-awalu ma yuhyil insan. Pertanyaan yang pertama, untuk apa dihidupkannya manusia? Wasani ma khalaqul insan. Yang kedua, untuk apa diciptakannya manusia? 2 pertanyaan kalau kita mengingat tentang kematian. Yang pertama, untuk apa sih kita dihidupkan? Ma yuhyil insan. Untuk apa kita dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Dijawab langsung di dalam Al-Qur'an. Qala Allah taala, "Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum, tsumma yumitukum, tsumma yuhyikum, tsumma ilaihi turja'un." Apa kata Allah? Dijawab sama Allah Subhanahu wa taala, "Kaifa takfuruna billah?" Mengapa engkau ingkar kepada Allah? Wa kuntum amwatan, padahal engkau awalnya mati. Fa ahyaakum, lalu Allah hidupkan kamu. Tsumma yumitukum, lalu Allah matikan kamu kembali. Tsumma yuhyikum, kemudian Allah hidupkan kita lagi. Tsumma ilaihi turja'un, kita semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi manusia awalnya adalah mati. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan ruh di alam zuriat sana dalam keadaan mati. Ruh tersebut lalu dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga ruh dapat bergerak. Lalu Allah bentuk jasad manusia 9 bulan lamanya di dalam kandungan ibu, awalnya juga mati. Ketika 120 hari atau 4 bulanan, maka roh tersebut ditiupkan ke dalam janin sehingga janin itu dapat bergerak. Makanya ibu-ibu yang pernah ngalamin hamil, pernah benjol di kanan, di kiri, betul Bu? Kadang benjol di tengah, betul Bu?
Nah itu anaknya lagi main bola katanya kalau laki. Jadi anak tersebut bergerak di dalam rahim sang ibu. Terus berlalu 9 bulan lamanya keluar tuh. Ada yang oa-oa, ada juga yang enggak oa-oa. Ada yang hidup, ada juga yang meninggal. Nah kita nih yang masih hidup, kita bersyukur sama Allah. Dikasih kesempatan hidup di alam dunia ini. Gunakan sebaik mungkin. Manfaatkan sebaik mungkin. Untuk apa? Untuk ibadah kepada Allah. Kalau manusia hidup di alam dunia ini nggak ibadah, aduh rugi banget. Apalagi nggak sholat. Auzubillah min zalik. Karena kematian tidak ada yang tahu kapan menjemput kita. Kalau malaikat Israel udah datang emang bisa ditawar. Emang kita belanja ke pasar, bang ini berapa 1.000, besok dapat ya 2.000. Bang ini berapa 1.500, besok dapatnya 1.000. Malaikat datang nggak bisa ditawar. Bang Israel besok aja ya datangnya, jangan sekarang kemplang, pret. Ya. Kalau udah malaikat maut datang menghampiri kita, udah nggak tahu lagi kita sikon bagaimana. Kita lagi ibadah, lagi jalan, lagi kerja, lagi di rumah, lagi berangkat ke kantor. Kalau malaikat udah datang, maut menjemput kita. Kullu nafsin dha'iqatul. Makanya manfaatin hidup di alam dunia ini. Banyakin ibadah udah, gak usah macam-macam. Bapak-bapak, ibu-ibu gak usah neko-neko. Jangan ngikutin media sosial. Zaman sekarang orang banyak yang pada gelo. Banyak yang hilang akal. Banyak yang hilang adab. Banyak yang hilang akidah. Karena medsos. Coba lihat di TikTok. Nggak bapak-bapak, nggak ibu-ibu, nggak orang tua, nggak anak muda, nggak anak kecil. Rusak semua akhlaknya dengan media. Ada ibu-ibu pakai jilbab udah tua joget-joget di pinggir jalan. Lagu dangdut pecah 1.000. Joget-joget di pinggir jalan. Cuma dia. Ya, elah joget-joget. Udah pakai busana muslim lagi. Pakai legging ketat banget. Nauzubillah min. Jangan diikutin yang begitu-gituan. Kalau mau nyanyi dalam rumah nggak apa-apa karaokean. Ya, jangan joget-joget di jalan, direkam, masuk TikTok, ya, maksiat. Ya, jangan suka berbuat dosa jariah, bahaya. Ya. Apa itu dosa jariah? Yaitu kita pamer, maksiat di media massa, dilihat sama ribuan orang, ditonton sama ratusan orang. Selagi orang itu melihat, selagi orang itu menonton, dosanya terus-menerus mengalir kepada kita, walaupun kita sudah meninggal, masuk ke alam kubur. Nauzubillah min. Hati-hati. Ya. Kalau mau amal jariah, sedekah jariah, tapi dosa jariah hati-hati, bahaya. Kita nggak pernah ngelakonin, cuman nge-share doang kemaksiatan, tapi dosanya terus ngalir sampai ke alam kubur. Nauzubillah min. Tapi kalau kita sedekah jariah seperti Bapak Deni Ardi Agusman, kita diundang semua nih kemarin nih. Kita dimintain baca doa, baca zikir, tahlil, yasin dan sebagainya. Ini suatu amalan jariah, sedekah jariah. Kita bisa menikmati rezeki daripada Bapak Deni tersebut. Itu rezeki yang dikeluarkan oleh Bapak Deni. Selagi itu dinikmati oleh manusia, maka pahalanya akan terus mengalir kepada almarhum yang ada di alam kubur. Amin ya robbal. Makanya kalau kita punya keluarga meninggal, jangan pelit. Ada rezeki, undang teman-teman, undang saudara-saudara, undang tetangga. Kita berdoa berzikir bersama.
Karena satu besek yang kita keluarkan itu pahalanya akan terus mengalir sampai hari kiamat kepada almarhum yang telah meninggal dunia. Ya. Makanya kalau ngaji tuh ya, baca kitabnya jangan cuma satu, jadi ngerti. Ya. Ustadz itu kan menyusahkan orang yang lagi berduka, bukan menyusahkan, tapi karena dengan keikhlasan hatinya ingin mengeluarkan sedekah, diniatkan untuk ayah, ibu, anak, maka pahalanya terus mengalir ke sana. Sekarang bagaimana orang tua mau dapat pahala, anaknya aja pada pelit-pelit. Anaknya punya rezeki, nggak mau ngadain haul. Buat orang tuanya aja pelit, apalagi buat orang lain. Kita punya rezeki, kita adain haul. Orang tua kita yang telah meninggal dunia, kita bagiin rezeki kita. Niatkan dalam hati, bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rabb, sedekah ini salurkan pahalanya kepada orang tua kami yang berada di alam kubur, kepada anak kami yang berada di alam kubur, kepada keluarga kami yang berada di alam kubur. Salurkan pahalanya ya Allah, ya Rabb. Terus ngalir. Terus yang di alam kubur senang tuh. Orang tua kita, anak kita, keluarga kita. Senyum dia di alam kubur. Orang yang hidup dengan orang yang mati itu tidak ada bedanya. Cuman beda alam. Beda alam doang. Orang yang hidup sama orang yang mati beda alam. Kehidupannya mereka sama di alam kubur dengan kita. Kalau ingin tahu, kaji, baca kitab yang namanya Ruh atau kitab Ahkam Tamani Al-Maut. Itu dijelaskan kehidupan orang-orang yang telah meninggal dunia yang berada di alam barzah. Mereka kehidupannya sama dengan kita. Nggak ada bedanya. Cuman alam yang membedakan. Kalau kita mah hidup di alam dunia, mereka mah hidup di alam barzah. Makanya kalau ngimpi kita tidur kadang-kadang suka ketemu sama orang tua kita yang udah nggak ada, sama anak kita yang udah nggak ada, sama keluarga kita yang nggak ada. Ya, itu masuk ke alam sukma namanya. Ya, ke alam sukma. Ya, jadi kalau alam ruh itu nggak bisa keluar. Kalau ruh itu nggak bisa keluar dari jasad kita. Sekali keluar, kita meninggal. Ini saya jelasin sedikit biar paham. Ya. Kalau sukma itu bisa keluar masuk. Contoh kita kalau tidur. Ya. Kalau tidur, kita tuh kadang ngimpi ketemu. Nah itu lagi keluar tuh sukma kita. Tapi ruh kita tetap nempel. Makanya kalau lagi bengong, jangan kosong. Ya. Kalau kita lagi kosong, bengong, banyak zikir. Maka itu ada istilah kesurupan. Ya, masuk jin inilah jin itu. Karena sukmanya kosong. Jiwanya kosong. Ya, sukma jiwa itu sama. Jiwanya kosong. Nggak ada zikir, nggak ada sholawat. Nggak dekat sama Allah. Akhirnya mudah dimasukin setan. Kesurupan. Raga adalah kita. Jadi tubuh manusia terdiri daripada 3 tersebut. Yang pertama ruh, yang kedua jiwa dan sukma, jiwa atau sukma, yang ketiga adalah raga. Ini raga kita nih, jasad kita. Makanya kalau ibadah itu harus mantap. Pikiran, lisan, hati satuin. Jangan ketika Allahu Akbar, dompet gue taruh di mana tadi? Bubar. Ya, jangan, biasanya ibu-ibu nih. Allahu Akbar. Bawang putih belum dibeli kayaknya. Jangan ibu ya. Iya. Bapak juga. Allahu Akbar. Dompet taruh di mana tadi ya? Jangan. Ya. Jadi kalau kita sholat khusyuk aja udah. Nggak usah mikirin yang lain-lain. Ya, khusyuk. Pikiran, lisan, hati. Ya. Karena jasad kita ini manusia 3. Ya. Ruh kita khusyuk, sukma jiwa kita khusyuk, raga kita sholat bergerak khusyuk. Ya.
Makanya ada yang namanya zaman dulu diceritakan ilmu raga sukma. Itu ada emang pelajarannya. Ya. Jadi ketika di sini ada, di sana ada, di sana ada, itu ada guru saya namanya Kiai Bustomi almarhum. Ya. Itu sudah menguasai daripada ilmu kemakrifatannya. Ketika ditangkap Belanda, dia mengajar, yang ditangkap. Ada dua. Ditangkap Belanda satu, ngajar mah tetap ngajar di pondok. Jadi itu. Terus lanjut ketika kita dihidupkan Allah Subhanahu wa taala di alam dunia ini, kita bersyukur sama Allah, banyakin ibadah, jangan malas. Ya. Karena usia kita nggak tahu. Kalau saat ini kita suka masuk pintu, bisa keluar pintu kembali. Masuk pintu, keluar pintu kembali. Suatu saat nanti kita bakal masuk ke pintu yang nggak akan bisa keluar lagi. Yani pintu alam kubur. Kita enak sekarang keluar masuk pintu. Nanti suatu saat kita bakal masuk suatu pintu yang nggak bakalan bisa keluar kembali. Pintu alam kubur. Nah, sekarang apa yang harus kita persiapin? Kalau orang mau pulang kampung ke Medan mah kudu disiapin tuh perbekalannya. Mau pulang kampung ke Jawa disiapin perbekalannya buat di jalan. Sama begitu kita juga. Ketika kita ingin mangkat dipanggil sama Allah, dia punya bekal. Ngajinya rajin, baca Qur'annya rajin, zikirnya rajin, baca Yasinnya rajin. Sholatnya nggak pernah tinggal, sholatnya nggak pernah lalai. Ketika Allahu Akbar, Allahu Akbar, berangkat sholat. Yang di rumah ibu-ibu kerjain sholat dulu, ntar kerjain lagi yang lain. Jangan nunggu ntar, akhirnya jadi malas, kebablasan sholatnya. Ya, hati-hati. Fawailul lil musallin. Celaka bagi orang-orang yang sholat. Siapa yang celaka? Alladzina hum an sholatihim syahun. Mereka orang-orang yang melalaikan sholatnya. Udah masuk waktu azan, ntar aja baru azan. Belum qomat. Udah masuk qomat, ntar aja baru takbir imam. Akhirnya sampai bubar dia belum sholat. Jangan. Sholat jangan diintar-intar ya. Ya. Ada tuh istilah kata zuhur kesibukan, asar di perjalanan, maghrib kecapean, isya ketiduran, subuh kesiangan. Jadi jelma-jelma teedan, jadi jelma-jelma teeling, akhirnya bakal mati. Tuh, jadi nggak eling, nggak inget. Ya. Yuhur dia sibuk, asar di jalan kagak sholat, maghrib capean nggak sholat, isya ketiduran kagak sholat, subuh kesiangan nggak sholat. Akhirnya itu orang nggak inget mati. Jangan, nauzubillah min zalik. Salat adalah wajib. Dan nggak usah dengerin ajaran-ajaran yang nggak bener. Banyak sekarang tuh ada namanya Syekh Gemblung. Tapi itu namanya Panji Gumilang Al Jaitun. Nauzubillah min zalik tuh. Jangan diikutin. Sesat tuh. Ya. Nauzubillah min zalik tuh. Jangan diikutin. Alhamdulillah saya dapat info kemarin dari teman saya di Indramayu bahwa pondok pesantren Al Zaitun akan ditutup dan santri-santriwatinya banyak yang keluar. Alhamdulillah, emang harus ditutup itu bahaya. Dirusak itu anak-anak kita, akidahnya, adabnya dirusak. Ya. Saya punya teman dimasukin ke situ. Begitu 2 tahun pulang, ibu bapaknya dibilang setan, ibu bapaknya dibilang kafir. Auzubillah min zalik. Ya, saya aja saya gemblung, Haji Gumilang. Orang goblok.
Dia nggak ngerti dia syariat Islam. Nah, apa sih mau dipanggil saya yang begitu? Ya. Jangan saya panggilnya setan. Setan. Iyalah mazhab lah, Soekarno. Ada-ada aja. Iya, khotib Jumat mau diganti sama perempuan. Jamaah perempuan paling depan, orang non-muslim lagi. Alhamdulillah min zalik, kacau. Juga khutbah Jumatnya saya pelajari itu pondok pesantren. Banyak yang disimpang-simpangin sama dia. Ya, itu bahaya. Dirusak itu akidah. Terakhir belakangan gak taunya cabul. Santrinya banyak yang hamil. Nauzubillah min zalik. Makanya kalau masuk ke pesantren, Bu, Pak, lihat dulu keguruannya, sanad keguruannya, sanad keilmuannya dilihat. Ini kiai siapa, turunannya siapa, pernah belajar di mana. Ya, jangan sembarangan main masukin aja. Wah, itu pesantren hebat, paling besar se-Asia. Begitu dimasukin anaknya jadi kurang ajar. Anaknya doraka sama orang tua. Ya, ternyata salah masukin pondok pesantren. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi kematian adalah nasihat buat kita. Ini adik kita yang telah dipanggil, ya. Mana masih muda, mana ganteng, ya. Tapi kalau maut udah manggil, nggak ada yang bisa nolak. Siapa tahu kita bisa kumpul di sini sama-sama. Besok kita nggak tahu siapa yang dipanggil. Nggak tahu kita pulang ke rumah, lihat bendera kuning, siapa yang meninggal. Makanya kita dari sekarang banyakin ibadah ya, Bu. Pak, banyakin ibadah, jangan males. Ya, apalagi ibu-ibu buat ke surga mah gampang. Gampang banget. Taat aja sama suami, udah jalanin ibadah. Mudah. Makanya ibu-ibu tuh luar biasa tuh. Hebat, ibu-ibu mah lebih hebat daripada bapak-bapak. Ibu kota aja ada yang namanya ibu kota, nggak ada bapak kota. Sampai Allah ciptain alam yang begitu indahnya terang benderang di malam hari, namanya bulan, nggak ada palang. Kita semua kalau nggak ada ibu-ibu nggak akan bisa sampai ke sini. Adanya presiden karena adanya ibu, adanya menteri karena adanya ibu, adanya bupati, camat, lurah karena adanya ibu, adanya ustadz karena adanya ibu. Hebat ibu-ibu mah, sampai jari-jari ada yang namanya ibu. Hebat ibu mah tuh daripada bapak. Tapi awas, hati-hati, yang paling banyak masuk neraka adalah ibu. Tapi bapak-bapak syukurin loh. Ibu-ibu mah mudah kalau buat masuk surga. Ya, taat mas suami, nggak boleh ngelawan. Ya, terus ibadah yang rajin udah. Gak usah neko-neko kumpul-kumpul, ngeruping-ngeruping ngomongin orang, jangan. Ya, lebih baik diem aja di rumah lah, nggak usah ngumpul-ngumpul. Kadang-kadang kalau arisan ngumpul ngomongin orang, jangan. Arisan yang baik, ya, kumpul yang baik. Ya. Karena negara maju mundurnya suatu negara karena perempuan. Kalau perempuannya hebat, insya Allah negara pun akan menjadi hebat. Lihat Korea Utara, perempuannya hebat, maju sampai sekarang. Negara-negara luar, perempuan yang hebat, makanya negaranya pada hebat-hebat. Ya. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak ini ibadah, ya. Kalau saat ini kita sering masuk pintu, keluar masuk pintu, ingat, suatu saat kita bakal masuk pintu, nggak akan bisa keluar kembali. Usia bagaikan seperti batu es, Bu. Pak, dipakai nggak dipakai akan tetap mencair. Begitupun kita nih semua nih. Usia kita, umur kita mau dipakai ibadah, mau dipakai maksiat, mau dipakai buat berbuat dosa, tetap umur mah makin lama makin
nambah, makin nambah usia fisik akan semakin lemah. Semakin lemah fisik kita akan mendekatkan diri kita dengan yang namanya kematian. Makanya persiapin. Dinana nono hil mauta, sesungguhnya akulah yang menghidupkan engkau dari kematian. Wa naktubu ma qaddamu atharahum, dan akan aku catat apa-apa yang engkau kerjakan. Wa naktubu ma qaddamu atharahum wa kullan sayna fi imamin mubin, dan akan aku catat apa-apa yang engkau lakukan di alam dunia ini, dirangkum di dalam suatu buku kitab, diletakkan di Lauhil Mahfuz. Apa yang kita lakukan di alam dunia ini nggak ada yang sia-sia, dicatat sama Allah. Ya. Kita berbuat baik walaupun niat sudah dicatat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi kita melakukan kebaikan. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa berbuat kebaikan sekecil biji zarah pun, maka dia akan mendapatkan kebaikannya, pahalanya dapat. Dan barang siapa berbuat keburukan, kejelekan sekecil biji zarah pun, maka ia akan mendapatkan kebalasannya pula. Ya, makanya tuh kita dalam hidup banyakin berbuat baik. Manfaatkan usia kita untuk yang manfaat buat orang lain, ya. Kita jangan sampai hidup nih dijadiin berbuat dosa. Jangan. Auzubillah min dzalik. Manfaatin usia kita. Ada gotong royong, bersihin gos, bapak-bapak turun semua kerja bakti. Manfaatnya apa? Supaya got nggak mampet, nggak banjir. Ya. Karena baginda Rasul katakan, orang yang hebat, orang yang utama, bukan yang ibadahnya rajin, bukan yang sholatnya rajin, bukan yang sodakohnya banyak, tapi apa yang dikatakan sama Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah yang banyak bermanfaat untuk orang lain. Ya. Manfaatin hidup kita untuk kebaikan. Lalu yang kedua, wa ma khalaqtul jinna, untuk apa diciptakannya manusia? Allah jawab juga di dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk ibadah kepadaku, kata Allah. Allah nyiptain kita semua itu semata-mata untuk ibadah. Semua alam Allah ciptain ibadah. Kalau alam enggak ibadah sama Allah, kalau alam enggak bertasbih, enggak berzikir sama Allah, udah kiamat ini dunia. Ya. Contoh planet-planet yang ada di atas, ketika ia berputar terus berzikir kepada Allah, bertasbih kepada Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Air laut, ombaknya bertasbih kepada Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Gunung-gunung berzikir, bertasbih kepada Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalau mereka udah nggak berzikir kepada Allah, maka akan kiamat ini dunia. Makanya semua di alam ini berzikir kepada Allah. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh. Maka bertasbih apa-apa yang ada di bumi dan apa-apa ada di langit. Semuanya berzikir, bertasbih semua. Gunung, lautan, ya. Alam, planet-planet di atas semua berzikir. Makanya kalau manusia nggak berzikir, manusia nggak bertasbih, na'udzubillah min dzalik. Ya, banyakin zikir Pak, banyakin tasbih. Kenapa? Kalau ketika kita dipanggil Allah karena kita sering zikir, insya Allah di akhir hidup kita, kita akan mudah melafalkan la ilaha illallah Sayyidina Muhammadur Rasulullah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah wasiat singkat yang sudah disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat.
menambah motivasi kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengingat kematian. Jangan sampai kita lalai dengan hidup kita ini, jangan sampai kita terlena dengan keindahan alam dunia ini, tapi kita memperbanyak ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena mati enggak mengenal usia, enggak mengenal wajah cantik, jelek, ganteng, enggak. Semua kalau udah maut menghampiri kita, nggak akan ada yang bisa nahan. Zaman dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita berdoa mendoakan adik kita yang bernama Paris Aldian Saputra bin Deni Ardi Agusman. Mudah-mudahan almarhum Allah ampunkan segala dosa-dosanya, amin. Dan juga diberikan keluasan dan kelapang di dalam alam kuburnya, dijadikan alam kuburnya radhah min riyadil jannah, menjadi taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan juga keluarga yang ditinggalkannya, mudah-mudahan Allah berikan kesabaran, ketabahan dalam menjalani musibah ini. Dan bagi kita semua mudah-mudahan ini menjadi suatu peringatan, suatu nasihat buat kita suatu saat nanti kita akan menyusul daripada Faris Aldian Saputra, tinggal nunggu waktu dan tempatnya. Mudah-mudahan ya diberikan kesehatan walafiat, amin. Dipanjangkan umur kita, menjadi sisa umur kita menambah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, amin amin ya rabbal. Istighfar